Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Dahlia dari Prodi Piaud akan memberi penjelasan tentang 3 materi, yaitu filsafat ilmu, pengertian filsafat ilmu, sejarah, tujuan, fungsi, dan pendekatan aliran, dan juga anatomi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat ilmu. Filsafat adalah hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran sejati dengan menggunakan akal, pikiran, nilai, dan bahasa. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan segala sesuatu di bidang pengetahuan tersebut. Jadi, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara sistematis mempelajari dan mempertanyakan hakikat, dasar, metode, dan nilai ilmu pengetahuan. Cabang-cabang filsafat juga banyak. Filsafat metafisika, filsafat tentang logika, filsafat tentang agama, dan banyak cabang-cabang filsafat. Sekarang yaitu yang kita pelajari tentang filsafat ilmu, dan kita sudah mengerti asal-usul kata filsafat itu saat semester pertama. Dulu kita pengertian filsafat secara umum sudah dipelajari waktu semester 1. Sekarang tuh filsafat tentang ilmu. Jadi objek filsafat ilmu itu ada 2, filsafat material dan filsafat objektif. Objek material adalah bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Harus ada kenyataan atau realita segala sesuatu yang ada, termasuk hal yang tampak dan tak tampak. Yang kedua, pikiran rasional. Jadi hal rasional yang berdasarkan pada panca indera yang bisa mengenali dan merasakan hal tersebut. Yang ketiga, kemungkinan atau spiritual, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan, nama yang diyakini ada satu-satunya. Hal tersebut adalah kita percaya sama Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun kita tidak pernah memikirkan tidak akan sampai pula bertanya esensi tentang Tuhan. Tuhan itu siapa, bagaimana bentuknya. Nah, secara filsafat kita tidak bisa mempertanyakan siapa Tuhan itu, gitu. Terus objek formal adalah suatu pandangan yang menyeluruh sehingga mampu mencapai hakikat dari objek material. Jadi objek formalnya itu yang membahas objek material. Nah, sampai ke hakikat dari yang dibahas. Contohnya ada penelitian pohon kelapa, khususnya penelitian air kelapa itu. Nah, pohon kelapa sebagai objek material, air kelapa objek formalnya. Nah, jadi apa sih manfaat air kelapa itu? Nah, itu termasuk objek formalnya. Nah, karena ingin mengetahui secara spesifik tentang air kelapa itu. Nah, selanjutnya itu persoalan filsafat ilmu.
Yang pertama, persoalan ontologis. Ontologis itu hakikat realita dan keberadaan objek yang dikaji ilmu pengetahuan. Contohnya ya, apakah objek pengetahuan benar-benar ada atau hanya di dalam pikiran manusia saja? Nah, itu termasuk persoalan ontologis. Dia dengan realitanya yang dia lihat. Persoalan epistemologis, mengkaji asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Bagaimana ya pengetahuan diperoleh? Apa yang membedakan pengetahuan ilmiah dari non-ilmiah? Terus sejauh mana kebenaran yang dicapai melalui ilmu? Jadi epistemologi itu dia mengkaji dari asal-usulnya, gitu. Lebih mencari mendalam. Nah, harus ada metodenya juga. Yang ketiga, persoalan metodologis, membahas metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dia menggunakan metode apa ya yang paling tepat dalam memperoleh pengetahuan ilmiah? Terus bagaimana membedakan metode valid dan tidak validnya? Itu kita pakai persoalan metodologis gitu. Yang keempat, persoalan logis, mengkaji logika dan sistem penalaran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan utama, bagaimanakah struktur argumen dan penarikan kesimpulan dalam ilmu? Apa kriteria penalaran dalam yang benar? Nah, logis itu ya kita berpikir secara nalar. Itu makanya persoalan logisnya. Terus persoalan etis, membahas nilai moral dan tanggung jawab ilmu dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Itu ya apa dampak etis dari penerapan ilmu. Terus bagaimanakah ilmu pengetahuan itu digunakan secara bertanggung jawab gitu. Kadang banyak orang yang berilmu tapi dia tidak bertanggung jawab dan tidak menggunakan ilmunya dengan baik. Nah, itu banyak orang pintar tapi digunakan untuk keuntungannya dia sendiri gitu. Terus yang keenam, persoalan estetis, mengkaji nilai keindahan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam hal keindahan teori atau penjelasan ilmiah. Apakah ada unsur keindahan dalam teori ilmiah? Bagaimana estetika berperan dalam perkembangan ilmu tersebut? Nah, gitu, itu estetis. Jadi ada sesuatu nilai di dalam ilmu tersebut gitu. Itu tentang filsafat ilmu, dasar dari filsafat ilmu. Dan yang kedua, saya akan menerangkan tentang sejarah, tujuan, fungsi, dan pendekatan aliran filsafat ilmu. Sejarahnya filsafat ilmu berawal berkembangnya filsafat ilmu pada zaman Yunani kuno. Filsuf seperti Aristoteles dan Plato memulai pemikiran tentang hakikat pengetahuan. Aristoteles yaitu dengan empirisme dan logika. Abad pertengahan filsafat ilmu dipengaruhi oleh agama dan teologi. Tokohnya yaitu Thomas Aquinas. Zaman Renaissance dan pencerahan revolusi ilmiah pada abad 16 sampai 18 munculnya metode ilmiah.
di Franz Bacot Reine Descartes. Munculnya sains modern yaitu Copernicus, Galileo, dan Newton. Sedangkan filsafat ilmu modern pada abad 19 sampai 20 yaitu positivisme oleh Auguste Comte, kritik dari Karl Popper, falsifikasi. Terus ada juga Thomas Kuhn yaitu dengan paradigma. Dan tujuan filsafat ilmu yaitu mencari kebenaran, memahami hakikat kebenaran ilmiah, menguji validitas ilmu, menilai metode dan asumsi dalam ilmu pengetahuan, membangun landasan epistemologis, dan juga menjawab pertanyaan. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Mengembangkan metodologi dan juga merumuskan cara-cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yaitu fungsi filsafat ilmu. Ada beberapa fungsi filsafat ilmu yaitu fungsi analitis, menganalisis konsep-konsep ilmiah. Fungsi konstruktif, yaitu membangun teori dari paradigma baru. Fungsi integratif, menghubungkan ilmu dengan disiplin lain seperti etika dan sosial dan banyak lainnya. Fungsi terus pendekatan filsafat ilmu. Fungsi pendekatan dalam filsafat ilmu itu ada empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, panca indera kita, pengalaman dari panca indera kita ya, yang ditokohkan oleh John Locke dan David Hume. Terus rasionalisme, pengetahuan yang berasal dari akal dan logika, oleh tokoh Reine Descartes dan Immanuel Kant. Yang ketiga, pragmatisme, kebenaran diukur dari kegunaannya. Nah, dia menggunakan kebenaran dan juga kegunaannya itu apa gitu, oleh tokoh Charles Sanders Peirce dan John Dewey. Aliran dalam ilmu filsafat, alirannya ada positivisme, yaitu hanya fakta yang dapat diamati yang dianggap valid. Jadi dia yaitu harus tampak nyata, dilihat oleh panca indera. Oleh tokoh Auguste Comte. Dan juga positivisme itu mengkritik positivisme, menekan keterbatasan pengamatan oleh Karl Popper. Ya, filsafat itu memang berpikir bebas, tapi kita juga punya keterbatasan agar tidak berpikir secara bebas dan liar gitu. Konstruktivisme, pengetahuan yang dibangun melalui internal, sosial, dan budaya, oleh tokoh Thomas Kuhn. Terus yang keempat, realisme ilmiah. Dunia nyata ada independen dari pengamatan manusia, oleh tokoh Hilary Putnam. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan atau sains yaitu perdebatan tentang teori evolusi Darwin dalam teknologi, etika pengembangan kecerdasan AI. Nah, sekarang kan banyak tuh AI yang bermunculan, apalagi sekarang ada AI
VO3 itu ya. Dan dalam sosial, peran ilmu sosial dalam memahami masyarakat. Jadi saat kita memahami masyarakat juga juga menggunakan filsafat itu ya. Dan filsafat ilmu bermula dari pemikiran Yunani kuno yang mengeksplorasi alam dan hakikat pengetahuan. Pada abad pertengahan, filsafat ilmu dipengaruhi oleh agama. Kemudian, revolusi ilmiah menekankan pentingnya observasi dan rasio. Di era modern dan kontemporer, filsafat ilmu mengkritik klaim objektivitas ilmu pengetahuan dan memperkenalkan paradigma baru seperti klasifikasi dan konstruktivisme sosial, atau pandangan bahwa ilmu dibentuk oleh konteks sosial. Dan kesimpulan, tujuan filsafat ilmu itu mencari kebenaran ilmiah melalui korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, menguji validitas metode dan asumsi untuk menghindari bias, membangun landasan epistemologis atau sumber dan batas pengetahuan, dan juga mengembangkan metodologi hiptetiko, deduktif, dan juga indukatif. Itu sejarah, tujuan, fungsi, dan pendekatan aliran. Yang ketiga yaitu anatomi ilmu pengetahuan. Anatomi atau kumpulan komponen ilmu pengetahuan merupakan aspek dinamis dari perwujudan ilmu yang bersifat abstrak tetapi general atau bersifat umum. Nah, komponen ilmu pengetahuan itu ada masalah, problem, sikap, attitude, metode, aktivitas, activity, dan juga kesimpulan dan juga pengaruh. Nah, itu komponen ilmu pengetahuan. Pasti ya harus, sebelum kita mencari apa yang ingin kita tahu itu pasti ada masalahnya dulu. Tidak mungkin kita menganalisa sebuah filsafat itu bukan hanya sembarangan, tapi juga harus ada itu komponennya. Tuh. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan itu hampir sama, tapi ternyata itu beda. Ilmu itu mempelajari atau mengetahui, sedangkan pengetahuan disebut kaulek. Apa itu kaulek? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, antara ilmu dan pengetahuan dianggap sama, bahkan antara ilmu dan pengetahuan sering dihubungkan menjadi ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan ada dua komponen yang berbeda. Karena ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Bisa berasal dari pengetahuan. Segi pengertian bisa menjelaskan dengan ilmu telah disusun secara sistematis. Nah, ilmu itu disusun secara sistematis dan rinci detail. Pengetahuan hasil tahu, dan kalau pengetahuan itu hasil yang kita ingin tahu,
dari penginderaan panca indera kita dan suatu objek tertentu. Nah, pengetahuan suatu hal yang diketahui seseorang tanpa melakukan riset dan sifatnya tidak universal karena belum diuji kebenarannya. Perbedaan dari segi karakteristik ilmu objek sudah dikaji terlebih dahulu dan sudah disusun secara sistematis sehingga dapat menjelaskan dengan rinci dan jelas itu tentang objek ilmu ya. Sedangkan pengetahuan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja dan tidak sejelas dan serinci yang dijelaskan oleh ilmu. Kalau ilmu ya kita bisa mendapatkannya di sekolah formal. Kalau pengetahuan kita bisa dapatkan di sekolah formal maupun di non formal gitu. Dari segi jangkauan, ilmu menghasilkan hasil penelitian suatu objek yang lebih luas dari pengetahuan karena sudah diuji kebenarannya dan disusun secara urut. Pengetahuan adalah hanya menyajikan informasi yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Segi jangkauannya ya ilmu pasti ya sudah teruji ya, kalau pengetahuannya belum. Ya pengetahuan itu bisa kita dapat dari omongan satu orang ke orang lain. Nah, kalau ilmu itu kita dapatnya sudah terkaji, itu benar-benar. Nah, kalau segi objek yang disampaikan, ilmu menyampaikan informasi yang sudah dikaji kebenarannya secara objektif. Model perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijelaskan melalui teori-teori seperti paradigma Thomas Kuhn, kerangka epistemik, dan pilar-pilar ilmu pengetahuan. Paradigma Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan berkembang secara non-kumulatif, yaitu melalui tahap-tahap tertentu, bukan secara akumulatif. Kerangka epistemik yang dapat digunakan dalam mengembangkan pengetahuan diantaranya positivisme atau empirisme, interpretivisme, perspektif kritis, dan postmodernisme. Nah, apa itu pilar-pilar ilmu pengetahuan? Ada ontologi, yaitu objek ilmu. Terus epistemologi, yaitu metode ilmu. Aksiologi itu tujuan. Periode perkembangan ilmu pengetahuan. Periode perkembangan ilmu pendidikan, periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance dan modern, periode kontemporer. Nah, itu tentang anatomi ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat dan yang saya jelaskan tadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.